Tidak ada 32, tidak ada 7. Sekalian dengan agama. Bicara Papua, berat sebelah kawan. Pemerintah bicara lain, main lain. Masyarakat ditipu oleh pemerintah. Berlomba-lomba pemekaran daerah otonomi baru di Papua itu adalah bupati dan seorang gubernur Papua. Gubernur Papua mengatakan bahwa wilayah pembentukan otonomi baru, saya sudah pernah bicara tahun 2014. Masyarakat semua harus tahu ini. Ini sudah dibicarakan. Saya kasih tahu bupati-bupati, jangan bicara sembarangan. Ini berarti Masih ingat kan tidak? Provinsi Papua Ini sudah bicara tentang jangan bicara pemekaran. daerah otonomi baru di Papua, dan Kamu kacau bupati-bupati. seolah-olah itu Oh, orang nomor 1 di Papua itu yang mengusulkan 7 wilayah, 7 provinsi Papua sesuai dengan wilayah adat. Dan karena merasa sudah pernah mengusulkan, marah kepada bupati-bupati yang sekarang berjuang untuk daerah otonomi baru itu. tidak ada 32, tidak ada 7. Sekalian dengan agama. Pemerintah dan masyarakat Papua untuk Papua itu utuh. Papua itu unik, seksi, dan sulit. Kenapa DOB itu dipaksakan oleh pemerintah Indonesia di seluruh wilayah Papua adalah geopolitik dan geostrategis Indonesia secara sistematis. Geopolitik dan geostrategi adalah teori kolonialisme dan militeristik. Kita lihat dari perjalanan Indonesia setelah New York Agreement, transmigrasi di seluruh wilayah Papua, dan otonomi khusus nomor 21 tahun 2001, Otsus Jilid 2 nomor 2 tahun 2021, dan itu banyak pasal-pasal yang dihilangkan. Tujuannya adalah setelah otonomi khusus Jilid 2 itu ditetapkan dengan secara paksaan oleh pemerintah pusat dan DPR RI, supaya setelah undang-undang itu ditetapkan dan segera lakukan daerah otonomi baru. Dan itu sudah terjadi sampai sekarang. Baru kemarin berbicara tentang pemberian nama ibu kota dan letak ibu kotanya di kabupaten kota mana yang sudah dibahas, yang kita sudah ikuti. Orang Papua, tanah Papua dalam sistematis Indonesia. Tanah Papua, wilayah Papua, orang Papua. Wilayah Papua diatur suka-suka pemerintah Jakarta. Daerah Lanijaya, Pegunungan Bintang, Mambramo Tengah, Jalimo, Jaukimo, Nduga, masuk ke wilayah Pegunungan Tengah Papua. Timika, Nabire, Degiai, Entanicaya, Puncak, masuk di Papua Tengah. Ini yang diatur siapa dan orang mana. Orang yang masyarakat asli di sana juga belum ditanyakan mereka masuk di wilayah pemerintahan yang mana. Lebih baik menurut saya beberapa daerah yang pemerintah Jakarta diponis atau memasukkan wilayah daerah otonomi baru Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Papua Tengah, lebih baiknya pemerintah daerah setempat juga harus memilih dan menetapkan nasib ke depan masyarakat itu seperti apa akan terjadi, sehingga khusus bagi Nduga sebenarnya
tidak perlu lagi masuk di daerah-daerah pemekaran provinsi baru, tapi tetaplah berada di daerah provinsi Papua, karena daerah otonomi baru kami orang masyarakat Duga, pengungsi Duga sudah pernah menolak, dan itu sampai hari ini, dan jelas menolak. Pemerintah Jakarta dan pemerintah Papua tidak perlu suka-suka mengatur wilayah Papua masuk ke dalam, apalagi memasukkan suatu wilayah baru, masukkan karena yang akan daerah otonomi baru terjadi dampak buruk adalah yang akan terjadi dampak buruk adalah suku, akan menjadi konflik antar sosial, kepentingan politik, dan konflik akan terjadi sosial, dan akan memakan nyawa orang, akan korban manusia yang tidak berdosa, orang Papua, sehingga orang Papua masyarakat yang tidak berdosa akan korban tetap banyak, akan memilih masyarakat juga tetap memilih berada di wilayah Papua, provinsi Papua induk.